العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع مشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ نواوي البنتني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dalam tempat mulia ini, dalam majlis yang mulia ini, dan pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kita akan membahas bersama tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 72 sampai 73 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Shadaqallahul azim. Masih berkisar tentang cerita atau hal ihwal, keadaan orang-orang Bani Israel yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Bani Israel pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu mempunyai keturunan. Di Madinah itu ada dua kubu, dua kabilah besar, yaitu Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Dua kabilah ini adalah keturunan daripada Bani Israel. Orang-orang keturunan Bani Israel, baik itu dari Bani Qainuqa ataupun dari Bani Nadir, adalah orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan.
mereka tidak mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas bagaimana mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, apakah kiamat itu terjadi? Tetapi dengan nada mehulut-hulut. Ayyana mursaha. Kemudian Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fima anta min dzikraha. Untuk apa engkau menjawab pertanyaan orang-orang yang tidak percaya akan hari kiamat? Karena engkau wahai Muhammad hanya diutus untuk memberikan peringatan sebagai penentu kapan kiamat itu terjadi. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada ayat 72 dan 73 ini masih berkisar tentang bagaimana orang-orang Bani Israel yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa. Di situ dibuat atau dicantumkan dengan kalimat qataltum. Nah, tum di situ adalah jamak mudzakkar mukhattab, artinya untuk orang banyak. Padahal di dalam ayat sebelumnya yang membunuh seorang pria kaya itu hanya satu orang. Tetapi Allah buat di sini, Allah cantumkan dengan kalimat tum, wa idz qataltum, dan ingatlah ketika kalian membunuh satu orang. Kenapa disebut kalian? Karena pada saat itu syariat Nabi Musa, apabila ada satu orang yang membunuh lalu dia tidak mengaku, maka yang dikisos sekampungan. Yang dikisos sekampungan. Nah, hukum kisos. Sekarang banyak orang mengatakan hukum kisos itu hukum yang kejam. Kenapa hukum kejam? Banyak orang berpendapat hanya sebatas melihat dari prosesnya tanpa melihat hikmah di balik semua itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa katabna lahum fiha anna nafsa bin nafsi." Dan telah kami tetapkan dalam syariat itu bahwasanya nyawa dibalas nyawa. Apabila orang membunuh, maka dibunuh. Anna nafsa bin nafsi, balasan nyawa adalah nyawa. Wal aina bil aini, dan balasan orang yang melukai mata, maka balasannya mata juga. Menghantam kawan sampai picak biasanya matanya, maka dikisos kayak itu juga. Wal anfa bil anfi, hidung balasannya hidung juga. Melukai orang di hidung, dilukai juga di hidungnya. Wal udhuna bil udhuni, telinga balas telinga. Wasinna bis sinni, dan gigi dibalas gigi. Nah, itu di dalam Islam. Wal juruhal qisas, dan di setiap luka yang ada di kulit karena kezaliman seseorang, maka berlaku kisos di dalamnya. Itu hukum syariat. Tapi banyak orang yang menganggap hukum syariat itu, hukum kisos itu hukum yang kejam. Padahal hikmah di balik semuanya, dengan diberlakukannya kisos itu akan berdampak kepada keamanan masyarakat. Karena kan kalau melihat orang ketika membunuh
dibalas dengan nyawa, maka orang yang lain tuh pasti jarak karena pacangan dibunuh untuk menyelamatkan banyak nyawa. Nah, itu hikmah di balik hukum qisas. Nah, makanya di sini dibuat Allah dengan wa id qataltum, dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa. Kalian. Nah, karena pada saat itu mereka kada ada yang mengakunya. Apabila kada ada yang mengakunya, maka hukum qisas ini berlaku sekampungan. Nah, sekampungan pada saat itu. Nah, jadi ada hikmah di balik pengungkapan misteri pembunuhan ini. Wa id qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa, fadara'tum fiha, maka kalian saling tuduh menuduh pada siapa pembunuhnya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu artinya atau terjemahan Kemenak itu kan tuduh menuduh. Padahal kalau dalam segi bahasa fadara'tum itu adalah pengungkapan atau aku kada membunuh, lain aku yang membunuh. Itu nah modelnya pengikraran bahwasanya bukan dia yang membunuh, lain aku yang membunuh. Berarti secara langsung dia menonjolkan dua keadaan. Yang pertama, keadaan mengakui dia sebagai pembunuh, dan yang kedua otomatis menunjuk orang lain sebagai pembunuh. Lain aku yang membunuh. Dudukan lawan kawan misalkan, ada bau kantut, bececangangan, lain aku bekantut. Nah, gitu kalau berarti menyambat kawan yang dihiga, siapa yang bekantut? Lain aku yang bekantut, ada baunya aja. Lain aku ngini. Nah, secara kada langsung juga menuduh yang lain sebagai yang bekantut. Nah, fadaratum fiha, kalian saling tuduh menuduh, saling melemparkan kesalahan satu dengan yang lainnya. Nah, artinya kada hakun mengaku. Padahal bahayanya apabila kada ada yang mengakunya, maka otomatis sekampungan dikisos. Makanya pada saat itu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah wahyu, berikanlah ilham, berikanlah hidayah, kayak apa supaya mengungkap pembunuhan ini. Itu salah satu cinta kasihnya Nabi Musa kepada kaumnya, walaupun kaumnya ini mucil-mucil, kada maasi, banyak benar sudah nikmat yang diberikan, cuma kada hakun maasi. Nah, padahal kalau sebenarnya langsung mengatakan aku yang membunuh, cuma menangka itulah kenyamanan benar. Apabila di dunia ini banyak penjahat mengaku, maka kada cukup penjara. Ya, kalau penjara kada cukup karena banyak yang mengaku. Nah, jadi orang-orang aja nah hakun mengaku. Fadaratum biha, maka kalian tuduh menuduh pada siapa sebenarnya pembunuh itu. Wallahu mukhrijun, dan Allah mengeluarkan, mengungkapkan. Nah, ini ada yang menarik dari segi kalimat. Ada yang mengatakan wallah di situ wawunya waw atop atau waw yang terkait dengan kalimat sebelumnya, dan Allah mengungkapkan, artinya seperti itu. Nah, tapi ada juga sebagian ulama tafsir mengatakan waw di situ adalah waw hal, dan hal keadaan Allah mengungkapkan. Nah, jadi apabila kita lebih terperinci mentafsirkan kalimat ini, ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan di mana orang-orang kaum Bani Israel menutupi segala kesalahannya, dan hal yang kedua, Allah buka semua kesalahannya. Jadi pelajaran bagi kita, apapun
sesuatu rahasia yang kada baik suatu saat pasti akan terbongkar. Kayak apa aja menyimpannya, pasti Allah bongkar semua itu. Bisa ini berlaku pada seorang suami, bisa ujar bini, mana hasil gaji, mana duit yang semalam habis bayar ini bayar itu. Sekalinya mau ulahkan rumah nang hanyar gasan saikongnya, pas ketahuan gitu. Untuk bini pun bisa berlaku seperti itu. Ujar laki, mana gaji yang dibari nang bulan tadi, padahal banyak bana sudah habis kada tahu ulun, kada tahu mana. Sekalinya berisi celengan sorangan di bawah tilam, di bawah ranjang. Dan suatu saat itu akan terbongkar. Kayak apa aja, karena bangkai itu biar kayak apa menyimpannya, pasti baunya akan tercium. Nah, jadi pelajarannya begitu itu. Segala sesuatu yang buruk pasti akan terbongkar juga. Baik terbongkarnya dalam waktu yang cepat atau dalam waktu yang lambat, cuma pasti suatu saat akan terbongkar. Nah, wallahu mukhrijun, dan hal keadaan Allah menampakkan, membongkar ma kuntum taktumun, segala sesuatu yang kalian sembunyikan. Jadi ada dua keadaan. Keadaan pertama menyembunyikan sesuatu yang kada baik, keadaan yang kedua dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan pina bahara rahasiaan. Apalagi lawan bini di rumah banyak rahasia. Dan hal keadaan Allah membongkar, Allah menampakkan segala sesuatu yang kalian sembunyikan. Nah, jadi apapun yang disembunyikan pasti akan terbongkar. Faqul nadhibuhu, maka kami katakan, idribuhu, pukulkanlah sapi betina yang telah disembelih itu kepada mayit yang meninggal tadi. Faqul nadhibuhu bi ba'dihha ay bi ba'di min a'dha'il baqarah. Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota dari sapi betina itu. Masalah anggota tubuh ini ulama tafsir bermacam-macam tafsirannya. Ada yang mengatakan yang dipukulkan ke mayat itu paha daripada paha sapi yang sebelah kanan. Paha sapi sebelah kanan. Ada yang mengatakan zanab itu ekornya. Apa ekor buntut. Udah kami suah di kampung tuh, kan daerah Jenamas tuh banyak hadangan kalau lah. Esok kawinan, malam ini rencana menyembelih hadangan, lalu hadangannya lapas kada berikat. Jadi si pembakal nih menarik buntut hadangan, nah bata tarikan sampai pagat buntut hadangan, sidin ditinjaknya pas sampai terbawa umur gara-gara anak menarik hadangan yang lapas di buntutnya. Nah, kisah buntut nih, menarik buntut hadangan supaya kada lapas, tinjaknya pagat buntut orang, oke kada sakit. Tinjaknya. Nah, jadi ada mengatakan ulama tafsir dengan buntutnya dicatukkan kepada si mayit tadi. Ada juga yang mengatakan dengan ilatnya, ilat sapi. Jadi ilatnya diambil, dicatukkan ke mayat tadi. Nah, cuma fokus pembahasan kita bukan masalah anggota mana yang dipukulkan ke si mayat tadi. Fokus tafsir kita hari ini adalah bagaimana Allah ingin menunjukkan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Allah menyuruh menyembelih sapi betina.
berarti kalau sapi sudah disembelih hukumnya sapinya mati. Berarti daging yang dipakai untuk memukul kepada si mayat tadi adalah daging sapi mati, bukan daging sapi yang hidup. Di sini kada berlaku hukum sebab akibat, atau bahasa sainsnya itu hukum kausalitas. Kenapa kita kanyang? Karena makan. Itu kalau lah. Kenapa kita hendak guring? Karena ngantuk. Ada hukum sebab akibat. Sedangkan di sini Allah ingin menunjukkan bagaimana kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Daging sapi yang mati dipukulkan kepada mayit, lalu mayit itu hidup. Padahal daging yang mati. Berarti ini menunjukkan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menangkis hukum sains. Karena hukum sains itu kan ada sampai sekarang yang kada terpecahkan oleh ilmuwan. Ulun pernah terbaca artikel, ada beberapa keadaan yang sampai wah ini ilmuwan sains itu kada kawa memecahkannya. Yang pertama, menguap. Kenapa bisa menguap? Orang kadang ngantuk bisa menguap. Jadi sebab menguap itu sampai sekarang kada terpecahkan itu. Yang kedua, migrasinya burung. Kan burung itu ada masa migrasi. Kalau nya bermigrasi, nya akan pindah ke suatu tempat. Yang membingungkan ilmuwan sampai sekarang, bagaimana dia bisa menuju tempat yang dituju tanpa tersesat sedikit pun, tanpa GPS. Kita berjalan aja biar di hutan tuh kada GPS sasat. Jadi banyak yang kada kawa yang tidak bisa dipecahkan dengan sains. Jadi Allah ingin menunjukkan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati dengan benda yang mati. Jadi luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yuhyillahu al-mauta ay kama ahyallahu amil fid dunya yuhyillahu al-mauta fil akhirah min ghairi ihtiyajin ila alatin. Demikian juga bagaimana Allah menghidupkan si mayit tadi pada zaman Nabi Musa itu, maka begitu juga nanti Allah akan menghidupkan, akan membangkitkan manusia di akhirat kelak tanpa berhajat kepada satu alat jua pun. Jadi kan mustahil. Dan ini menunjukkan bagaimana Allah ingin mengatakan, bagaimana Allah ingin menunjukkan bahwasanya dibangkitkannya di hari akhir itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, dibalik orang-orang Bani Israel yang kadang mempercayai kebangkitan di hari akhir. Wa yurikum ayatihi, dan untuk memperlihatkan kepada kalian bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi mayat yang dipukul tadi dengan anggota daripada sapi betina tadi dipukul, hidup, berdiri, lalu bercerita, berkisah, aku ini dibunuh oleh anak dari saudaraku. Nah, dibunuh anak saudaraku, lalu habis ditunjuk, dikisahkan gini, mati lagi. Bukan hidup langsung ada, tapi mati lagi, hanya untuk menunjuk siapa pembunuhnya. Nah, ada hikmah di balik ini semua. Menurut Al-Imam Syekh Ibnu Ashur ujar sidin, hikmah di balik semua ini adalah yang pertama, Allah ingin menunjukkan kekuasaan Allah, bahwasanya
kebangkitan setelah kematian itu ada. Dan yang kedua, Allah ingin mengasihi, Allah ingin mengangkat derajat si anak yatim yang ampun sapi. Ya, kalau lah pada ayat yang telah lewat diceritakan bahwasanya ampun sapi itu kan seorang anak yatim yang kada bisi abah lagi, hidupnya fakir benar, gawian mencari kayu bakar. Nah, jadi Allah ingin mengangkat derajat si anak yatim ini dengan melewati sapi betina tadi. Kan dijual dengan harga yang luar biasa tinggi, langsung sugih. Dan ketika mayat itu mati, ketika si orang yang kaya tadi dibunuh oleh anak saudaranya, lalu terbongkar siapa pembunuhnya, lalu si pembunuhnya tadi dikisos, habis dikisos, hartanya tidak ada sesiapapun yang memilikinya. Kemana hartanya? Dikelola oleh Baitul Mal. Nah, kalau sekarang itu anggaplah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kalau di Arab itu kan Baitul Mal ngarannya. Wa yurikum ayatihi, supaya memperlihatkan akan kalian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian dapat memakai akal, dapat memikirkan kayak apa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apakah ta'qilun ini berakal sama dengan berpikir? Kan di beberapa ayat lain dijelaskan la'allakum tatafakkarun, la'allakum yatafakkarun, ada dua kayak itu. Jadi akal dan fikir itu berbeda. Kalau berpikir itu adalah memfungsikan otak semata. Kita duduk di pelataran rumah, melihat ke langit, kayak apa langit ini diciptakan. Orang mengatakan langit ini adalah 7 lapis, tapi dilihat ini kayak selapis saja, Pang. Tugin kada tahu nang mana nang langit, nang mana nang awan. Gitu lah. Awan kah warna biru, langit kah? Jadi kada tahu juga. Akhirnya ketika berpikir hanya memutar otak tanpa ada dalil yang mengkuati daripada akal fikir itu, akhirnya menafikan daripada kada mungkin langit ini ada 7 lapis, kada mungkin kena ada hari kiamat, kada mungkin ada kebangkitan, mana ada surga, mana ada neraka, karena hanya memakai otak tanpa memakai dalil, menuhankan otak. Orang-orang Mu'tazilah itu kalau berpikir. Kalau akal itu kalau di dalam kamus artinya meikat. Nah, maksud meikat itu adalah meikat dirinya kepada suatu kebenaran, meikat dirinya dengan suatu kebenaran. Ketika kita memikirkan sesuatu, kita ikat sesuatu akal kita dengan kebenaran yang diterangkan di dalam Al-Quran. Oh, langit ini bujur nih 7 lapis karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Oh, surga itu ada karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Oh, neraka itu ada karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Jadi akal itu diikat dengan suatu kebenaran. Nah, makanya kalau banyak orang yang berpikir dengan otak aja cuma kada berakal ada. Nah, kalau orang itu berakal dengan mengikatkan dengan kebenaran, maka kira-kira wayah ini, mohon maaf, lumpur lapindo itu sudah kawa diatasi. Tapi nyatanya wayah ini masih keluar aja karena hanya mau memakai otak, memutar otak aja. Makanya ada buku itu, Mengapa Aku Berislam, ada itu. Itu kumpulan ilmuwan sains dari barat, dari Eropa yang meneliti sains itu sampai akhirnya kada kawal lagi, lalu meneliti kayak apa keterkaitannya dengan Al-Quran, masuk Islam, banyak kayak itu.
Jadi orang-orang yang meneliti sains itu kada kawal lagi nya manu akhirnya masuk Islam. Jadi ada hal-hal yang kadang masuk dalam pikiran manusia, yang kadang masuk dalam akal manusia. Artinya akal ini terbatas. Ada yang kalau dicapai akal, ada yang tidak bisa dicapai akal. Nah, tetapi apabila dikaitkan dengan kebenaran, dikaitkan dengan dalil-dalil baik Al-Quran dan hadis, maka segala sesuatu itu menjadi mungkin, karena semuanya berujung kepada Allahul Azim, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi dua ayat yang kita bahas ini adalah memberikan pelajaran bahwasanya setiap sesuatu yang buruk pasti akan terbongkar juga, kapanpun itu. Kita yakin sesuatu yang buruk pasti akan terbongkar. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan mengungkapkan segala sesuatu yang tersembunyi. Dan yang kedua, Allah ingin menunjukkan bagaimana kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat menjalankan agama ini dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan sepenuh hati, dan mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selagi akan datang Quran surah Al-Baqarah ayat 74 dan seterusnya, insyaallah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علم النبي حفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.